Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang kembali di channel Kendali Rasa. Saat ini saya bersama salah satu tim, Mas Ulum dan saya sendiri Fajar, akan berdiskusi santai dengan beliau, yaitu sosok yang spesial dari tim Kendali Rasa, yaitu beliau. Jangan lupa tonton terus video kami di channel Kendali Rasa, like, subscribe, komen, dan share. Yang penting tinggalkan jejak kalian di channel Kendali Rasa. Baik, kita akan memulai perbincangan diskusi tentang hal-hal yang sekarang lagi in di masyarakat kita, tentang hal-hal mistik tentunya. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang maupun selamat pagi, karena banyak para subscriber atau para penonton yang biasanya kan nontonnya pagi atau siang ataupun malam, jadi global aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana keadaannya? Alhamdulillah. Gimana, barangkali ada yang mau kita bicarakan untuk bisa menghibur konco-konco dulur-dulur channel Kendali Rasa. Sing santai-santai. Santai-santai ambek ngombe kopi ambek. Jadi urip iki indah kok, santai ya. Memang perlunya masyarakat ini untuk mengetahui lebih jelas dan gamblang tentang hal-hal yang gaib yang berkembang. Kadang-kadang informasi yang diterima di masyarakat itu hanya sepintas saja, Romo. Jadi masyarakat itu berpikiran atau beranggapan tuh jawaban-jawaban dari mereka sendiri-sendiri tanpa mengetahui hal yang sebenarnya itu bagaimana gitu loh, Romo. Ngopi-ngopi sih ae. Ngopi. Jadi pitakone iku apa jenenge? Banyak hal yang berkembang di masyarakat itu kan ada santet, Romo. Banyak. Iya. Jadi ada kayak yang baru-baru ini yang lagi viral juga kan, ada keranda terbang, Romo. Terus ada pesugihan itu sempat ramai itu babi ngepet. Iya. Jadi sing ditakokno sapa sik iki sik? Iya. Mungkin Mas Fajar dulu. Keranda terbang. Iki apa santet? Santet. Nah, santet. Ini ada macam-macam, Romo. Ada santet, ada pelet, ada usaha untuk menutup usaha seseorang. Nah, itu kan sudah banyak sekali yang cerita, bahkan menganggap itu hanya sebuah mitos. Apakah itu memang benar-benar ada, loh? Sakjane iku ono, Mas. Ngono-ngono iku ono. Tapi hanya sebagian kecil. Karena itu ku masuk ke dalam dunia mistis ya, mistis dalam dunia gaib, dunia yang biasanya wong ngomong iku dunia sing barang sing gak ketok, antara ada maupun tiada. Jadi umpamanya sampean jualan ya kan, terus sepi, harusnya sampean jangan berpikir ke mistis dulu, harusnya berpikir ke kenyataannya, ke logikanya dulu. Gimana cara logikanya? Berarti mungkin sampean kurang dekat dengan Tuhan, kurang dekat dengan Allah, terus hubungan sampean dengan manusia mungkin kurang baik, kurang senyum. Terus pelayanannya, bang dolar sego ya kan, panganannya sampai dikritik gak enak sampai mantel. Padahal kalau kita buat makanan atau dodolan panganan, kalau ada orang mengkritik panganannya gak enak, kasihin, jangan marah. Itu harusnya sampai mawas diri. Oh berarti kurangin. Ojo melayu mistis sih. Kecuali kalau sampai itu sholat 5 waktu sudah dikerjakan bagi yang beragama Islam ya kan, bagi yang beragama lain taat kepada Tuhannya sudah sesuai standar lah, standar
standarnya apa pemeluk agama masing-masing ya kan sudah standar lah, gak usah tinggi-tinggi, standar aja lah menjalankan perintah-perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, terus dengan manusia hubungannya baik, terus ambek pelanggan itu nggak segan-segan takut, barangkali ada yang kurang minta saran dan kritiknya, jadi terbuka. Lah kalau itu sudah dilakukan kok jadi sepi, baru sampai mikir yang mistis mas. Oh gitu ya. Iya, baru itu apa lah di mistis itu juga ya ada dua kemungkinan mas. Itu karena godaan setan, ya kan, dari godaan jin untuk menggoyahkan iman kita, atau dari gangguan dari manusia nyuruh jin-jin itu melalui para oknum-oknum dukun. Kita nggak bisa mengatakan semua dukun para, tapi oknum mas. Begitu ya. Wes paham kira-kira dulu. Nah, kayak ngono iku. Dadi tolonglah ojo titik-titik namis dhisik boleh, ngono namis dhisik boleh, tapi jangan itu dulu. Keyakinan kita pada Allah itu kayak gimana? Itu yang penting. Nomor 2 hubungan kita dengan manusia. Nomor 3 baru berbau mistis. Ya kan ngono. Iya, soalnya pernah ini Romo, saya itu datang ke warung, Terus di situ gimana? dan si pemilik warung itu cerita kepada saya kalau habis habis masak terus langsung basi. Mohon maaf Romo, ini ada sedikit gangguan. Iya nggak apa-apa, netizen menyadari kok itu. Netizen itu ya, bagus. Lihat dulu barangkali rekamannya mana. Iya. Mohon maaf Romo, saya teruskan. Mohon maaf ini. Iya. Ada sedikit gangguan. Nggak apa-apa, memang cerita-cerita kayak gini tuh banyak gangguan secara fisik maupun secara human error, atau secara apa jadinya mistis. Ini aja saya tadi apa yang untuk ngerekam ini juga ya putus-putus, saya biarkan aja. Gitu terus. Nah itu saya datang ke warung itu terus dia itu berkeluh kesah Romo. Iya. Ini nasi ini padahal ini sudah barusan aja matang, sudah saya angin-anginkan itu sekarang sudah basi. Iya. Nah, padahal ya kemungkinan nasi yang kemarin itu dicampur juga dengan nasi yang itu. Oh iya. Iya. Terus sayur-sayur juga mungkin kurang bersih, bisa jadi ya Romo ya. Iya, tapi bisa. Setiap ada hal seperti itu mereka langsung wah ini berarti dibuat orang, ini ditutup sama orang ini. Ya itu tadi ya apa jadi seperti yang aku ngomongi kemau ya, itu karena selalu ke mistis ya, tidak ke kasunyatan, ke logika dulu. Harusnya kan pada saat dia mau masak, apakah dia nggak lupa membaca doa? Apakah dia nggak lupa untuk membaca sholawat ya? Bagi orang-orang Islam, bagi agama lain, dia berdoa pada Tuhannya untuk keselamatan dalam membuka warung tersebut. Itu kalau dia sudah berdoa, terus ada kayak gitu, lah itu bisa masuk lagi ke ranah apakah kompornya yang bermasalah. Kalau itu semua sudah baik, sudah dilakukan, wis dilakoni api, ya kan, nang hubungan pangeran wis menungso, wis api, alat-alatnya wis baik, kok jek ngono. Nah, kok masih kena hal-hal yang katanya orang tanda kutip berbau apa kelentik atau mistik atau gaib, baru kita berpikiran bahwa itu dari gaib. Nah, gitu ya. Mas Sopo, Mas Uli. Berarti memang intinya kan tidak semua yang dialami oleh mereka ini itu langsung mistis gitu ya, Mas. Iya. Jadi harus digali secara logika dulu. Iya, secara apa jenenge logika dan logika gitu loh. Logika di atas logika. Mungkin hubunganmu dengan Tuhan kurang gimana gitu ya. Apalagi hubungan dengan manusia. Karena kalau tetangganya ana sudah deler untuk rame hatimu kemerengseng. Apa kemerengseng ya? Kalau bahasa kemerengseng, kalau bahasa Indonesia itu iri. Ya, itu bisa juga itu membawa dampak psikologis kita. Nah, itu berpengaruh kepada awajen kita kan. Bisa juga. Itu yang terakhir aja lah untuk masalah hal-hal gaib itu terakhir. Tapi tidak menutup kemungkinan itu kena itu juga.
Tapi jangan berpikir di situ dulu. Oke? Ya, terus. Kalau saya ini Om, bertanya soal keranda terbang. Itu apa sih Om, keranda terbang? Saiki aku kepinta kok kan tau ro ta. Nah, kalau saya sendiri Om, alhamdulillah belum pernah menemui hal-hal seperti itu. Ya, terus dari sapa? Cuman dari teman-teman itu ada yang Lah pertanyaannya teman-teman dari siapa? Terus teman-temannya dari siapa? Teman-temannya dari siapa? Nah, itu mau tak ketemu dari JKK. Iya. Ini kancane kae. Tapi Mas, ada hal-hal kayak gitu ku ono. memang ada. Ya? Memang ada. Gitu loh. Cuma kadangkala isu yang berkembang, umpamanya isu itu tadi A, isu tadi A kuadrat, bisa jadi A B, jadi C kuadrat, jadi di apa itu? Isu itu melebar kemana-mana gitu. Mungkin dia ngelendur mimpi, ya kan? Ya dia kan nggak harus. Tapi kalau masalah keranda terbang ya ada Mas. Ya, cuma yang saya tanyakan itu dari ini sopo. Ya, memang ikut kalau saya sendiri ya Romo ya, karena belum mengetahui hal itu, ketika dengar seperti itu memang kayak kurang masuk logika itu. Iya. Masa keranda itu terbang terus ganggu gitu ya? Tapi ya nggak tahu lagi Romo ya. Makanya saya sempat tanyakan, itu kerandanya itu berbentuk keranda atau cuman apa, atau cuman apa itu keranda asli atau gimana, kan takutnya sekarang kan musimnya hoax gitu loh. Iya. Gitu ya Mas. Iya lah, makanya itu ya itu mau kalau sampai menanyakan tentang keranda terbang kapasitasnya jari ini apa jari kok teman-teman para orang-orang ya tanyakan pada mereka. Tapi kalau kapasitasnya apakah panjenengan pernah tahu keranda terbang? Insya Allah saya jawab gitu Mas. Nah, sekarang gini dong. Nah, kan ngono ya. Apakah jenengan sendiri pernah tahu dong? Ya tahu lah. Jangankan keranda terbang. Saya pernah dulu itu biyen niku rek, tahu aku isih cilik angkun nang gone desa Lamongan. Aku isih cilik wae preyan pada saat liburan. Mohon maaf ya bahasa saya kadang-kala Indonesia, kadang-kala Jawa. Ya kan? Jadi saya enakku aku ngomong ya daripada tak paksa bahasa Indonesia. Ya kan, tambah gak ngerti sing ngrungokno, tak campur-campur. Jadi mohon maaf bagi para netizen yang nggak tahu bahasa Jawa, mohon maaf, mohon dimaafkan, nggih. Mohon dimaafkan ya. Aku biyen pernah cek zaman SD. Ya kan cek usum-usumi Pak Gebluk ta apa ya. Jadi zaman biyen kan ono Pak Gebluk tahun-tahun 80-an lah. Aku iki pada saat bengi iki cek dulinan. Jam 10. Padahal jam 8, jam 7 itu desa lah sepi ya. Nggak kayak di kota. Di kota masih jam 1 malam masih banyak orang. Cuma pada saat di kota pun anak kecil jam 9 sudah pulang. Ya harusnya ya, apalagi di desa itu jam sekitar jam berapa tadi? Jam 7, jam 8. Jam 7, jam 8 antara jam 9 itu saya itu masih keluyuran. Dolen main apa itu kalau nek wong biyen ngomong iku sikit-sikitan apa? Sing peta umpet. Nah, bahasa Indonesia peta umpet, nek bahasa Jawa iku sikit-sikitan. Dodolan, iya kan. Ya, mari ngono aku ndoleki aku pas pada saat itu saya kena apa itu peta umpet yang jadi korbannya semua pada sembunyi ada 4 orang. Tak doleki arah-arah gak ada sing ketemu. Mungkin mereka pulang, aku dicangar diceritain. Kena prank ya. Boleh sampai aku nanggone doleki, saya mencari sampai di tempat yang katanya kuburan itu angker. Jadi di desa saya itu ada yang namanya kuburan yang jauh dari desa. Namanya kuburan Dowo jenenge. Itu angker Mas itu Mas. Siang aja banyak yang dilihatin. Aku nangkune. Tiba-tiba pas aku ndoleki arah-arah teko kadang niku muncul ana swara la ilaha illallah la ilaha illallah ngono. Kayak pikir ana wong mati tak delok ae mapowet zaman dulu kan jarang nggak ada lah. Cuma ada orang yang kaya pakai diesel. Apa diesel di bahasa Indonesia ya? Mesin listrik gitu. Iya. Nah, genset lah itu bahasa Indonesianya. Nah, ini aku ngarani diesel. Ini loh. Iku jarang sekali itu. Kita tak lihat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari kejauhan, tiba-tiba semakin mendekat. Percaya enggak kamu? Di situ dia ada 4 orang
mikul pendosa, cuma pendosanya itu di atasnya itu ada sesosok pocong lagi duduk, terus sing gawe gak ndase Mas. Jadi sosok putih-putih yang 4 itu tadi pendosa itu mau gak ndase kabeh, tapi sing ilah. Wah, aku melayu Mas. Iku aku baru ero jenenge pendosa miber. Ya iku jenenge pendosa miber asline. Duduk sing pendosa miber yang kalau sing pendosa sing miber saya enggak tahu Mas. Dan saya kalau ngomong enggak ngalami, saya ngomong enggak ngalami, tapi jenenge pendosa sing pernah diangkat oleh 4 sosok yang tanpa kepala. Itu Pak Gebuk jarene wong-wong biyen yang enggak tahu sekarang. Dan di atasnya itu ada sosok pocong. Itu mengitari desa itu. Aku mulai cerita intip, rumah-rumah kan masih banyak gedeknya. Cerita intip yang muterin. Itu pengalaman saya. Tapi masalah kenal berbagi ini ya mungkin aja benar, mungkin aja juga enggak gitu loh. Ya kita ambil sisi positifnya aja lah. Mungkin itu untuk hiburan lah ya di masa-masa pandemi ini. Tapi kalau hal itu ya ada lah Mas. Kalau kita ngomong nggak ada nanti kita melukai para spiritualis ya kan. Nah, gitu. Berarti tetap kayak keliling desa gitu sama itu kayak gitu namanya apa? Pakai suara la ilaha illallah gitu, itu mengeliling desa. Iya. Apakah pakai kayak ngetok pintu gitu kayak yang ada juga gitu. Kalau mengetuk pintu sih biasanya Mas. Biasanya itu nek mau mati penasaran. Ada juga mengetuk pintu juga karena Pak Gebluk juga bisa. Sepengetahuan saya itu biasanya itu kiriman dari oknum dukun yang disuruh sama orang, dia mungkin orang itu tadi itu punya masalah di kampung itu terus diusir, akhirnya nyuruh oknum paranormal atau dukun untuk mengganggu. Itu bisa seperti itu. Sing ngetok pintu, tapi nek Pak Gebluk dhewe ndak, dia ngitari memang. Jadi Pak Gebluk nyebar wabah nek zaman biyen Mas. Kalau sekarang ya nggak tahu lah ya kan. Sekarang dunia medis kan sudah luar biasa ya kan. Gitu. Sudah? Ya. Terus? Saya ini tadi kan Mas Ulum pada waktu pembukaan tadi sempat mengucapkan kata-kata yang namanya pesugihan. Oh ya. Itu mungkin karena Mas Ulum ini ingin tahu bagaimana sih pesugihan lah. Gimana Mas Ulum? Ada pertanyaan kah untuk pesugihan? Iya, pesugihan kan sempat kemarin kan sempat viral. Ada itu nama pesugihan babi ngepet. Nah itu pesugihan seperti apa sih Rom? Babi ngepet itu? Ya embo Mas. Aku gak tahu untuk kayak pesugihan ini. Tapi ngene lho Mas. Maksudnya itu pesugihan itu kan arti kata dari kita memuja makhluk gaib. Ya. Entah jin, entah siluman, entah jin apa jenenge jin kafir atau jin jahat lah. Kita jangan ngomong jin kafir lah. Jin jahat ya kan. Ada jin baik, ada jin jahat. Jadi tolong ini untuk kita ya, untuk para apa jenenge subscriber, untuk para penonton. Tolonglah jangan ada kata-kata jin muslim dan jin kafir lah ya. Yang ada jin baik dan jin jahat. Jadi jangan mengatasnamakan agama lah, ya kan? Ya. Nggak enak lah ya kan, nanti ada yang tersinggung ya, jadi jin baik dan jin buruk gitu aja lah. Nah, kan bagus itu ya kan? Ya. Nah, jadi lebih apa internasional, lebih internasional. Jadi tidak mendiskriminasi agama tertentu lah, iya kan? Jangan, iya kan? Kita kan satu saudara, satu persaudaraan manusia, ya kan? Gitu. Ukhuwah insaniyah, oke? Jadi kalau untuk masalah jin apa jenenge babi ngepet itu memang ada. Jadi sepengetahuan saya dulu ini saya nggak punya pengalaman di situ. Saya diomong sama guru saya. Jadi orang itu tadi memuja namanya salah satu makhluk halus, entah itu apa ya kan, entah jin buruk atau sebabnya siluman, menjalin apa jadi menjalin apa itu kerjasama gitu, kerjasama atau agreement kesepakatan kesepakatan tertentu bertapa gini, terus dek akhirnya dengan perjanjian terus dek jadi babi ngepet memang iya Mas, dek dirasuki ambek jenenge bangsa jin siluman itu mau
untuk bisa merubah dirinya Merubah menjadi diri. babi Oh, gitu. ngepet. Ngono. Jadi dia sendiri yang berubah diri. Untuk apa? Ya itu mau untuk nyolong duit wong-wong. Untuk mencuri ya. Iya, memang untuk mencuri memang. Jadi mencurinya dengan cara gimana? Apakah dengan cara ngambil? Enggak, ditapap gini aja. Jadi bapaknya dulu rata-rata di desa itu biasa nih kalau pas mari panen mas, itu zaman biye, mari panen ya kan, kayak tok sopo di pari panen lah itu jadi colong. Nih saya ki rata-rata habis panen ditaruh di bank. Jadi lebih sulit. Ya iya, bank itu ya penjaganya yang kuat lah. Nah, iya kan, otomatis kan lebih bagus lah ya kan, nggak semudah itu bangsa jin bisa masuk ke bank ya nggak akan bisa. Tapi kalau itu ditarik di rumah tiba-tiba tuh hilang. Jadi Joko nggak kayak tuyul, kalau tuyul kan diambil tak pakai tangan. Tapi kalau bangsa kata guru saya loh ya, kata perkara itu benar enggaknya wallahu alam ya kan. Dan tidak ada yang bisa membenarkan fakta ini kecuali bagi pelakunya yang tahu. Nah, siapapun itu, ini kan kata guru saya, gurunya juga katanya orang yang pernah melakukan itu. Coba nggak disebut namanya untuk menjaga, gitu. Jadi tatap gini aja sudah masuk. Tapi kalau tuyul enggak diambil, pakai tangan. Harus masuk ke rumah ya. Harus masuk ke rumah. Kalau babi ngepet berarti dari luar sudah bisa. Sudah bisa. Sudah bisa itu dikelilingi berapa kali? Sudah. Tatap sudah bisa. Apakah ada kayak itu perbedaan antara babi jadi-jadian ini sama yang babi hutan asli? Apa memang mirip? Nah, kalau babi ngepet, saya dulu diomongin guru saya itu di perutnya itu ada kayak bulu putih. Oh gitu. Kata guru saya loh ya, saya juga nggak tahu. Tapi bagi para netizen yang tahu tentang ini, tolong komen ya kan. Komen ya. Mohon maaf ya, saya kan kata guru saya. Iya betul. Nah, gitu loh. Lagian saya juga ngapain ngurusin ya kan. Masih banyak urusan yang lebih banyak lah ya kan. Betul. Nah, kecuali kalau rumah saya kehilangan uang terus dijual babi ngepet, baru saya bertindak. Saya mencari informasi. Iya kan ya. Alhamdulillah selama ini rumah saya aman-aman aja. Para sing Joko duwe putuku. Kan ini yang cucu saya dari fenomena yang saya tanyakan tadi kebanyakan terjadi di desa ya Romo ya. Kalau kota kayaknya belum pernah dengar. Ataukah memang mereka ini berani berbuatnya di desa atau di kota sendiri? Masalahnya iya. Masalahnya nang kota banyak orang begadang mas. Oh iya. Pengaruh kan kelihatan. Barang kayak gitu operasinya kan harus pada ada senyap malam, jarang orang begadang. Nah, desa kan jam 7 jam 8 kan sudah sepi mas. Terus masih banyak pepohonan. Jadi untuk tempat bersembunyi itu banyak. Nah, untuk kayak ini pohon kan jarang mas. Penerangan juga padam. Nah, kono kan beda mas. Nah, sampai sekarang di desa pelosok juga ada isu-isu babi ngepet tuyul masih santer. Kalau di kota-kota besar sih nggak terlalu itu dong ya. Ya iya. Karena ya mungkin setannya ketakutan apa jenenge makhluk halusnya. Karena kita lebih lincah mas dari mereka. Orang kota kalau cari uang cepat mas. Setelah itu langsung dimasukkan ke bank, jadi aman. Insya Allah aman. Atau enggak langsung dibuatkan untuk belanja yang Shopee mas. Jadi enggak disisakan uang di rumah. Paling sisakan uang 30.000, 100.000 ya males mas babinya PT. Dan berarti Romo ya, kalau babi ngepet ini seandainya tertangkap pun itu bisa dilukai Romo? Ya bisa dilukai semua makhluknya Allah ada pengapesannya mas. Semua kecuali para nabi mas, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua manusia ada pengapesannya, semua makhluk ada pengapesannya, jin juga ada pengapesannya. Apapun itu nggak ada. Walaupun ada orang punya ilmu kebal, ada pengapesannya, bisa menghilang ada pengapesannya. Ya nggak ada pengapesannya itu orang soleh, orang baik mas. Orang yang sangat baik itu nggak ada pengapesannya. Dari segala macam agama apapun, pokoknya kalau dia baik,
Insya Allah nggak ada lah nggak masalah. Nah, gimana dia sudah baik? Maka kita tega orang baik. Kalau dia dinyinyirin sampai tonggo santai-santai boleh-boleh saya. Dirasani tonggo biasa, rokokan, mak-mak, Mas. Ikan itu ya boleh. Kok ngapi ya Mas? Ikan mengeluh, orang baik itu nggak banyak mengeluh Mas. Lebih banyak ke tindakan lah. Iya, lebih banyak dia tuh gimana cari solusinya. Iya kan? Gak apa jenenge gak sambatan. Gak kakak sambatan. Kalau orang baik gitu Mas. Jadi baru nyanyiane canan iku apa jenenge? Wis aku wis rudalane ngene ya. Wis tak lakoni ae ya kan. Saenak-enakmu. Olehmu koyo ngene kan. Oh iya Romo, ini kan untuk baik buruknya suatu tindakan, entah itu santet atau apa itu tadi pesugihan, itu kan yang saya perhatikan ada beberapa oknum yang terlibat, termasuk oknum dukun, terus juga oknum pasien, dan juga oknum dari musuh-musuh mereka. Nah, kalau diruntut itu apakah sang dukun ini itu lebih bersalah daripada yang meminta bantuan kepadanya untuk menyantet atau melakukan ritual pesugihan, ataukah korban ini juga perlu dipersalahkan? Korban yang mana? Ya. Pelaku dah. Pelaku juga dukunnya Romo. Nah kan ada ini apa? Yang korban itu yang kena pesugihan. Nah yang kena pesugihan apakah juga ada indikasi kesalahan Romo? Ya enggak lah. Ya enggak. Jadi contohnya ada orang mau nyantet ya, mau nyantet atau mau nyantet pesugihan? Mau nyantet Romo? Mau nyantet gitu aja ya. Uang katanya nyantet si A. Gara-gara dia makan pokoropo kan gitu ya kan? Iya. Datang ke dukun. Yang mau nyantet salah, dosa besar. Dukunnya yang ngono salah. Lah ini tergantung. Sing disantet iku mau salah apa enggak awali ya. Apakah dia zolimi? Kalau dia pernah zolimi pelaku, tiga-tiganya masuk neraka Mas. Tapi kalau dia nggak ngapa-ngapain ya enggak tahu. Makanya di dalam Islam agama saya ya kan ada di dalam Al-Quran yang bunyinya saya artinya aja ya kan, bahwa orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Maksudnya itu orang yang saling mendolimi Mas. Si korban itu awalin dolimi pelaku, terus pelaku membalas dengan cara mendolimi. Tapi kalau si korban itu awalnya tidak mendolimi, umpamanya dia enak-enak mulai kerja, moro-moro dirampok, dipateni, ya oke, gak mlebu neraka Mas. Dia korban dan tidak pernah mendolimi orang itu, paham kira-kira? Lah kudu ngono ya kan. Jadi aja langsung titik-titik paten pinaten niku langsung neraka sik iki delok dhisik kasuse. Orang di sana juga gitu sama. Padahal Mas ya, kalau kita didolim orang tanpa menyantet, kita doa minta keadilan, orang itu kena kok. Kena peringatan dari Allah. Ngapain kita harus nyantet orang? Kalau kita merasa didolimi beneran loh ya. Iya. Kalau dia dengan cara nyantet ya, emang Mas, dia punya hak untuk berdoa, minta keadilan, minta perlindungan kalau dia didolimi. Kenapa dia minta pada setan? Kenapa dia minta bantuan oknum dukun? Tidak semua dukun loh ya, oknum Mas. Dan si dukun akan meminta bantuan ke makhluk gaib gitu loh. Nah, gitu loh ya Kak. Akhirnya isi tipu rangkaian tipu daya syaitan gitu Mas. Jadi yang dimaksud korban ini korban dolim apa korban terdolimi itu ngono ya Mas.
Sebab kan tidak ada api kalau tidak ada koreknya. Tapi juga ada api itu tanpa korek. Contohnya kita nggak lapo-lapo, moro-moro 30 kilo, kan kita juga nggak mesti mati. Contohnya kayak tadi ada orang habis pulang kerja tiba-tiba dirampok, dipatikan, kan nggak ada api, nggak ada korek, tiba-tiba ada api. Nah, kan gitu kan ada, nggak harus ada api dikorek kan. Di gunung itu kan tiba-tiba ada api gimana? Iya. Betul. Ya kan, kayak ngono iki lho, Rek. Romo, ini tolong menolong apa tentang hal-hal mistik. Saya jadi teringat ada yang sempat viral juga tentang tolong menolong berkisah dengan apa mistik itu. Dulu saya sempat melihat juga ada paranormal atau dukun atau beliau itu tabib atau apa. Beliau itu bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena santet, Romo. Nah, ini kalau di teknologi atau medis, apakah bisa, Romo, untuk mendeteksi hal-hal yang seperti itu, Romo? Sebenarnya ya iso ae, Mas, ngene iku, Mas. Saya apa jenenge saya luruskan ya. Tidak ada manusia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Yang ada mengobati, Mas. Baik dia dokter, baik dia dukun, baik dia paranormal, baik dia itu seorang kiai. Yang ada yaitu mengobati. Baik dia pendeta, baik dia itu bisu, yang ada mengobati. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tolong tolong diingat ya kan. Walaupun dia itu sekolah ilmu gaib itu sampai langit tingkat piro, ataupun dia seorang ilmuwan dokter sekolah sampai S-piro lah ya kan. Ya, dia hanya bisa mengobati. Tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan yang Maha Esa. Untuk masalah mendeteksi gini, Mas, makhluk gaib itu tidak harus jin loh, Mas. Virus itu juga makhluk gaib, bakteri juga makhluk gaib. Apa itu makhluk gaib? Yaitu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kecuali dengan alat. Gitu loh, Mas, ya kan? Mungkin aja ke depannya ada alat teknologi yang bisa melihat jin. Mungkin saja loh, Mas, bisa, Mas. Ya. Sekarang masih benda-benda yang lebih kecil kayak apa? Amuba, ya kan? Virus. Plankton, terus proton, ya kan? Terus apa jenenge? Virus, bakteri, kuman. Bisa saja nanti ilmuwan yang akan datang itu bisa menemukan alat yang bisa mendeteksi, yang bisa melihat melalui apa nih bahasa itu mikroskop ya kan? Lebih dari mikroskop bisa melihat makhluk gaib. Tidak bisa menutup kemungkinan, Mas. Wong Gusti Allah itu nyiptakno otaknya manusia luar biasa. Luar biasa. Itu jawaban saya. Ya sudah, sekarang sudah jam berapa? Sudah berapa menit? Siapa tahu nanti netizen boring, Mas. Wong telu ngomong aja, asik, mereka enggak asik, enggak enak. Sebetulnya. Ya. Jadi nanti ada plat-plat selanjutnya. Kita enggak kasihan, kita enggak eman dengan ilmunya, Mas. Enggak. Eman ambek netizen nanti apa jenenge boring, membosankan kan enggak enak ya kan. Kasihan dengan netizen ya kan. Ya, yang penting singkat, jelas, padat ya gitu. Baik, para penonton dan pengikut channel Kendali Rasa, ini perbincangan kita, diskusi kita. Barangkali saudara-saudara, teman-teman, sahabat Kendali Rasa, ada yang perlu dipertanyakan atau ada yang perlu disampaikan, silakan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Nantikan part-part selanjutnya, kita mungkin akan mengadakan bincang-bincang dengan beliau lagi. Insya Allah nanti semoga ada waktu seperti itu lagi ya. Dan tolong, Mas, ya, jangan lupa bunyikan tanda lonceng. Nah, itu yang penting. Ya. Tinggalkan jejak kalian di channel Kendali Rasa. Saya tim, ada Mas Ulum dan saya Fajar, juga beliau pamit undur diri. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel Kendali Rasa.
dan jangan pernah ketinggalan informasi dari Kendali Rasa, karena kita akan selain kita mengungkap hal-hal misteri, klinik horor mistik, kita juga ada edukasi seperti ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.